Salam sukacita dan damai sejahtera bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Marilah kita berdoa. Kasih dan kemurahan-Mu lah Tuhan yang terus menuntun dan menyertai kami. Kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Bersyukur untuk kesempatan kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan senantiasa menuntun langkah kami menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Roh Kudus mampukan kami memahami dengan benar dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Amin. Tema renungan kita ialah perhatikan dengan seksama. Pemaranga meloi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada nasihat dari orang berhikmat yang mengatakan, tidak semua berita itu bisa dipercaya. Perlu diperhatikan dengan seksama. Banyak berita dan pengajaran sangat enak didengar, tetapi sesungguhnya berita atau pengajaran itu tidak benar. Karena itu kita perlu waspada. Apalagi sekarang, banyak berita dan pengajaran yang begitu mudah kita ketahui dan cepat tersebar. Walaupun awalnya benar, tetapi karena sering disebar sampai semakin bertambah, ataukah disampaikan setengah-setengah sampai menjadi berita yang menggelisahkan dan menyesatkan. Saudara-saudara, demikian juga nasihat Rasul Paulus dari pembacaan kita, bahwa jangan lekas bingung dan gelisah. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jemaat di Tesalonika disesatkan oleh beberapa pengajaran, sampai kemudian
Pengajaran firman Tuhan yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus menjadi tidak jelas lagi bagi mereka. Dan sesungguhnya hal itu kerap kali dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ia, iblis yang disebut pendurhaka, artinya ialah yang akan menuntun hidup kita pada kebinasaan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah dengan seksama berbagai-bagai pengajaran, tetaplah berpegang teguh pada pengajaran firman Tuhan. Kalau pengajaran iblis akan berfokus pada kemuliaan dunia, tetapi pengajaran Allah berfokus pada Yesus Kristus. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Karena sesungguhnya Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Roh Kudus menolong kita menjalani kehidupan ini dengan seksama, hidup pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa berpegang teguh pada pengajaran kebenaran firman-Mu. Kami menghidupinya, dan kami pun menyatakan ketaatan, kesetiaan kami kepadamu. Topang kami untuk menjalani hidup setiap hari. Jaga lindungi kami ya Tuhan, sehingga dalam setiap tanggung jawab dan peran kami, dan pelayanan kami, di tengah keluarga, dalam masyarakat, menyenangkan hati Tuhan, kami hidup dengan benar, dan kami menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Anak-anak kami dijaga dilindungi oleh Tuhan, untuk setia tetap bertumbuh, dan juga menjalani kehidupan masa muda dengan benar. Dijaga, dilindungi, ditopanglah jemaat Tuhan, sahabat renungan harian di mana saja berada, yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Pulihkanlah keadaan mereka ya Tuhan, teguhkanlah iman mereka untuk tetap berpengharapan hanya kepadamu. Dalam duka cita, dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kuatkan dan hiburkanlah ya Tuhan. Pulihkan juga keadaan setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, maka kami menikmati damai sejahtera Allah dalam segala keadaan. Kami percaya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap sahabat renungan harian dalam kebenaran Kristus akan berbuah baik, mendatangkan sukacita dan berkat. Kami menaruh pengharapan kami juga, Tuhanlah yang akan menjadi penjaga yang setia, sahabat sejati bagi setiap orang tua kami dalam masa tua mereka, sehingga mereka menjalani hidup ini dengan sukacita, percaya, kasih dan kemurahan Tuhan juga tidak akan pernah berkesudahan. Gereja Tuhan terus dimampukan untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil melalui kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Disempurnakanlah sukacita
oleh saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia. Diberkatilah bangsa kami untuk juga menjadi bangsa yang bermartabat, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dijaga dilindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat dalam iman, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati.